Halo semuanya, kami dari kelompok 9 TPB 3. Selamat menyaksikan video RBL kami yang berjudul Penerapan Motor Listrik pada Kipas Angin Sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz. Perkenalkan, nama saya Dwi Sukma Melati dengan NIM 122270054 dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Zara Diarini dari Prodi Kimia dengan NIM 122270044. Perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 122450071 dari Program Studi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Tuning Arif Persada Malau dengan NIM 122270049 dari Program Studi Kimia. Perkenalkan, nama saya Azura Ratu Ramadiani dengan NIM 122290043 dari Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Motor listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak dengan bantuan alat yang disebut generator atau dinamo. Di dalam motor listrik sederhana itu sendiri memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan, medan, dan kumparan jangkar agar dapat menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik inilah yang nantinya menghasilkan gerak dan dapat digunakan pada peralatan elektronik, salah satunya seperti kipas angin. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Besar gaya Lorentz tergantung pada besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja sehingga semakin cepat konduktor berputar. Arah gaya Lorentz dapat diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz. Hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya tersebut dialami oleh setiap batang konduktor pada rotor, serta gaya tipenya memiliki arah yang berbeda antara kumparan kanan dan kiri, sehingga membentuk torsi dan hal tersebut yang akan membuat kumparan berputar. Alat dan bahan yang digunakan adalah dinamo, lem bening, kabel, gunting, lem tembak, baterai 1,5 volt, lem lilin, sedotan, baling-baling, dan stik es krim. Berikut cara pembuatan kipas angin sederhana. Yang pertama, satukan beberapa stik es krim menggunakan lem tembak seperti pada video berikut. Yang kedua, tempelkan baterai menggunakan lem tembak pada papan stik es krim yang sudah dibuat pada step yang pertama. Yang ketiga, sambungkan kabel ke dinamo dan sambungkan ujung dinamo ke baling-baling kipas. Step selanjutnya adalah satukan sedotan dan kabel, lalu masukkan ke dalam botol, lalu rekatkan menggunakan lem. Dan yang terakhir adalah
Sambungkan kabel pada kedua ujung baterai sampai baling-baling kipas berputar. Cara kerja kipas angin sederhana. Listrik pada kipas angin didapat melalui magnet U yang tidak dapat bergerak dan kumparan besi di dalam dinamo. Saat listrik dialirkan, kumparan besi menjadi sebuah magnet. Karena magnet kumparan besi ditolak-menolak dengan magnet U, maka kipas angin akan bergerak secara periodik. Baterai sebagai tempat penyimpanan listrik, saat kabel penghubung dihubungkan kepada baterai, listrik akan mengalir menuju kumparan besi. Akibat magnet tolak-menolak, maka baling-baling yang dikaitkan pada ujung dinamo kipas akan bergerak secara periodik, maka angin akan berhembus. Kelebihan kipas angin sederhana. 1. Alat dan bahan mudah didapatkan. 2. Biaya yang diperlukan tidak terlalu besar. 3. Proses pembuatan alat cukup mudah. 4. Tidak memerlukan sumber listrik yang terlalu besar dikarenakan sumber listrik berasal dari baterai. Dan kekurangannya adalah 1. Kawat kumparan mudah terlepas dari kawat tembaga. 2. Angin yang dihasilkan tidak terlalu besar. 3. Alat mudah rusak. Saran pengembangannya, 1. Menggunakan alat dan bahan yang lebih baik agar tidak mudah rusak. 2. Memperhatikan gaya-gaya dari luar yang bisa mengganggu kinerja alat. 3. Prinsip kerja motor listrik dapat dikembangkan dalam skema besar. Bisa diterapkan dalam pembuatan dinamo dan pembuatan turbin tenaga magnet. Dan yang terakhir didapati beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk parameter baterai disusun seri, baterai yang disusun seri lebih cepat berputar daripada menggunakan satu baterai. 2. Untuk parameter jumlah lilitan, semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin cepat perputaran. 3. Untuk parameter jarak magnet, semakin dekat jarak magnet, maka semakin cepat perputaran. 4. Untuk parameter jumlah magnet, semakin banyak magnet, maka semakin cepat perputaran. Sekian video RBL dari kelompok kami ucapkan terima kasih.